8 tahun lalu, tim Indonesiaku menyambangi Waiharu, sebuah desa terpencil di ujung pesisir barat Lampung. Dan hari ini kami kembali menjenguk perkembangan sudut negeri Sang Bumi Ruwajurai. Akankah ada perkembangan berarti? Saya nggak tahu ke depannya kayak mana, tapi harapan kami sebagai PW ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami sebagai layaknya seorang guru untuk Perjalanan dimulai dari Pekon alias Desa Sumberjo di wilayah Waiheni, Kabupaten Pesisir Barat. Kami harus menghadapi jalur terekstrim, yakni melintasi muara sungai, lantaran tak ada jembatan sebagai akses menembus 4 desa paling terisolir di kabupaten ini. Jadi udah sekitar 1 tahun menyeberangnya menggunakan rakit karena jembatannya rusak ya Mas Sutris ya. Nah ini di muara sungai Pemerihan, ke sebelah sana tuh sudah laut. Dan ini sehari-hari digunakan warga dengan membayar kurang lebih berapa, Mas? 10.000 pulang pergi. 10.000 pulang pergi satu motor ini ya. Iya. Setiap hari, aktivitas warga yang menyeberang dengan rakit cukup tinggi. Mereka keluar dari desa membawa hasil bumi untuk dijual ke pasar Waiheni. Muatannya pun tak main-main, bisa mencapai hitungan ton. Ya, mereka merupakan warga yang berasal dari 4 desa terisolir di pelosok Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Desa Waiharu, Waitias, Bandar Dalam, dan Siringgadi. Mencapai lintas Waiharu yang menjadi jalan penyambung antara 4 desa terasa cukup menantang. Secara geografis, desa-desa ini beririsan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS, sehingga kami harus melewati hutan lindung. Namun jika pantai surut, warga melewati jalur pantai demi mempersingkat waktu. Berapa cepat motornya kurang lebih? Perkiraan ya sekitar setengah jam. Oh lumayan ya. Ya, kalau lewat atas perkiraan 1 jam, kalau lewat bawah setengah jam. Hati Mas ya, saya agak ngeri nih kayak gini, ngeri licin gitu. Tapi aman, Pak. Aman ya? Ya. Kami melintasi tepian pantai Pemerihan hingga Karangjangu sepanjang 3 km. Di titik ini kami sudah memasuki wilayah Desa Bandar Dalam, desa pertama sebelum Waiharu, Waitias, dan Siringgadi. Sekarang lagi istirahat dulu, sebentar ngelurusin kaki. Karena tadi habis ngelewatin medan yang ngeri-ngeri sedep ya pinggir pantai. Nah dari sini masih ada kurang lebihnya 1,5 jam sampai di Waiharu. Gimana Cang? Udah terflashback belum? Karena tahun 2018 Encang nih yang kesini nih. Gimana? Apa yang bedanya yang dulu dan sekarang? Saya tuh tahun 2018 ya. 2018 terakhir kesini itu kondisi masih sama, nggak ada yang berubah. Ini warung yang itu saya tempat makan siang di sini. Ingat Sama berarti Rivo berhenti di sini. Iya. Ya, Andri alias Encang dulu bersama Rivo Pahlevi pernah meliput wilayah ini 8 tahun lalu. Dan sekarang Encang ditegaskan menemani saya melihat perkembangan daerah ini setelah seminggu berlalu. Namun tampaknya sama seperti penilaian Encang, kondisi daerah ini masih tak berubah. Lihat saja, abang-abang ojek yang mengantar kami mulai memasang rantai di ban motor karena medan yang akan dilalui adalah jalur darat yang penuh lumpur. Artinya tak ada kemajuan. Saking lelahnya, tak sadar saya tertidur di warung, padahal perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Di sini, sinyal provider handphone kami mulai hilang. Pada 2018, tim Indonesia Encang dan Rivo masuk wilayah Waiharu dengan berjalan kaki dan membawa barang menggunakan sapi. Dulu, warga lokal tak ada yang berani melintasi jalur ini dengan motor, apalagi di musim hujan. Namun seiring waktu, kini mereka beradaptasi hingga handal mengendalikan motor demi membawa penumpang maupun barang.
Lokasi ini menjadi salah satu yang terparah sebelum tiba di Waiharu, sekaligus juga menandakan setengah perjalanan telah kami tempuh. Ini udah hampir lewat setengah hari, kita belum sampai. Terbayangkan ini betapa jauhnya. Luar biasa. Sebenarnya nggak jauh sih, Mei ya. Jarak tuh nggak jauh. Berapa kilo, Bang? Berapa kilo sekarang? 2 kilo lagi menuju Seringading. Enggak, kalau dari kita tadi Waiha nih, dari awal berapa? Kurang paham juga sih Mbak. Perkiraan 17 kiloan lah. Perkiraannya 17 kilo alias di bawah 20 km. Tapi tadi balik lagi, berlika-liku. Walaupun merumput ya. Waktu itu nginep di mana, Cang? Itu deket PLTS, Bu. Sekarang gimana, Bu, dari perbedaannya mungkin ya, sisi perbedaan menurut Ibu 2018 dan sekarang di sini seperti apa? Perbedaan enggak, masalah jalan tetap kayak biasa. Gimana? Enggak ada. Biasa saja. Besek-besek kayak tetap becek. Setiap ada perubahan dikasih janji, ya. Sama namanya makan janji itu apa? Hampa. Jangan kita diam aja. Kalau kita butuh apa-apa ya keluar ke pasar. Masyarakat Waiharu rupanya masih hidup dalam harapan semu. Mereka hanya bisa pasrah lantaran tak bisa berbuat apa-apa. Saya waktu itu. Wah, Ini posyandu ya, Pak, tadinya? Ya. Bus-bus tuh. dulu sama bentuknya begini. Sama persis, nggak ada yang berubah. Oke, dan seberangnya ada polsek. Oh, ini belum ada, Oh, ini belum ada. Ini baru ya. Dan PLTS itu juga masih lengkap. Sekarang udah rapi semua, itu tinggal tinggal ya, kerangka. ya. Dulu tim Indonesiaku menetap di Waiharu. Tapi sekarang kami meneruskan perjalanan menuju desa Seringading berjarak 5 km dari Waiharu. Saya pun harus bersiap menghadapi tantangan jalan ekstrim yang panjang dan melelahkan meski hanya 5 km saja. Ini antar desa ya, kita dari Waiharu ke Seringading. Ya seperti ini, 4 desa terisolir, lintas jalannya parah sekali. Lumpurnya Masya Allah. Ah! 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 Saya turun aja. Saya bantu aja. Lihat. Sedalam apa? Wih gila, motor berenang. Hati-hati Mas Ian. Lolos. Di tengah perjalanan, rombongan kami bertemu dengan warga yang membawa kambing. Wih, bawa kambing, Pak. Perjuangan luar biasa bawa kambing jalan kayak gini. Perjalanan melintasi medan luar biasa menjadi keseharian yang dihadapi warga. Saya belajar perjalanan di wilayah ini rupanya bukan sekedar soal jarak. Akhirnya udah sampai di jembatan Seringading ya, Mas Utris ya. Ini penanda bahwa kita sampai di desa Seringading. Jadi satu lagi jembatan gantung yang harus kita laluin itu pembatas antara desa Waiharu dan desa Seringading.
Kita berangkat tadi sekitar jam 8 pagi ya. Sekarang jam berapa, Cang? Mati ini? Wow, jam 4 bro. Jam 4 oke. Jam 4. Ya, Berapa jam keseharian kan? lumayan. Alhamdulillahnya nggak kena maghrib di jalan ya. Gak sedikit nih dari tayangan Indonesiaku yang menanyakan saya dan teman-teman Indonesiaku kalau ke pelosok nginep di mana sih? Kali ini di rumah keluarga Pak Warno berdasarkan rekomendasi warga setempat. Saya mau memperlihatkan juga di dalam kamar mandi seperti apa kondisinya. Kayak gini, airnya ini sumbernya dari air sumur gitu. Tapi nggak sedikit juga ada yang ngambil air dari sungai pakai selang yang panjang. Kebetulan di rumah Pak Warno ini dari air sumur. Lumayan besar ya ukuran kamar mandinya dan campur untuk nyuci piring kebutuhan dapur. Nah, di sebelah sini dapurnya Bu Sarminah, istri Pak Warno. Masih sangat tradisional, jadi pakai kayu bakar ya seperti ini. Ini lagi masak nasi buat nanti saya dan teman-teman makan malam. Terisolasi selama bertahun-tahun, wajar saja jika kondisi listrik di rumah Pak Warno masih amat minim. Kami biasanya membawa alat pengisian daya agar stabil saat digunakan. Di sini kamar utama buat Pak Warno dan istri. Nah, di sini nih ada si Encang yang lagi ngecas-ngecas. Kalau malam tuh kayak gitu ya, Cang. Gimana aliran listriknya? Stabil nggak? Ini kita pakai konverter dari ini ya, dari genset karena genset kan nggak stabil arusnya, jadi kita harus pakai ini. Kita lihat nih banyak tuh Mei, banyak satu, wah semua nih perlengkapan kamera syutingan. Oke, langsung ke depan atau ini ruang tidur rame-rame. Walaupun ada beberapa kamar, tapi biasanya kalau cowok-cowok di sini nanti ngemper di sini, saya aja yang di dalam kamar. Nanti malam saya beristirahat. Udah beberapa yang ini ya agak berantakan, memang maaf. Saya pisah-pisahin barang dulu. Dan ini kayak gini buat menghindari nyamuk, oke? Makan malam sederhana di rumah Pak Warno terasa begitu hangat. Sejenak saya terlupakan dengan segala kondisi akibat keterbatasan di desa terpencil. Infrastruktur buruk tentu saja berpengaruh pada sektor pendidikan yang menjadi jantung kehidupan bagi Nada. Wanita 32 tahun ini mengabdikan dirinya sebagai guru SD Negeri 25 Krui Waiharu. Padahal Nada sudah menjadi warga Siringgading sejak berkeluarga. Setiap pagi, baik Nada maupun anak-anak sekolah tetap bersemangat meski harus berjalan kaki menuju sekolah. Kalian tiap hari ya kayak gini? Ini kemana sepatunya? Oh gitu. Kenapa milih nyeker sepatunya di tas? Kotor, becek. Kalau jam segini berangkat nyampe sekolah jam berapa? Berapa lama sih kalau jalan kaki dari rumah ke sekolah? Tergantung sih kalau nggak berhenti. Biasanya berapa lama? Paling setengah jam. Setengah jam. Makasih banyak ya, Nena. Kami pun harus berpisah lantaran berbeda arah. Berjalan kaki ke sekolah menjadi rutinitas Nada karena tak ada pilihan lain yang lebih baik. Kondisi jalan sangat tak memadai untuk kendaraan, terutama saat musim penghujan. Campur. Ini Bu tiap hari ya kayak begini ya? Tiap hari. Saya aja ini udah Capek ya Bu. udah Ya? ngos-ngosan. Beginilah saya Bu. Saya ngehonor itu dari tahun 2015. Ya dari tahun 2015 itu saya berangkat ngajar di SD 25 dengan jalan kaki. Kadang kalau pas jalan enak ya kadang bawa motor. Kalau lagi jalan kayak gini ya terpaksa jalan kaki setiap hari. Kami bertemu warga Siringgading, penjual makanan di kantin SMA Waiharu tengah bergegas menuju sekolah. Padahal perjalanan masih jauh, belum juga separuh. Ibu mau kemana? Ke sekolahan. Oh gitu. Ibu buru-buru kayaknya. Buru lah, namanya perjalanan jauh. Oh ini ibu dagang tiap hari jalan kaki juga, lewat sini juga. Sini juga. Oh gitu. Tapi aman nggak? Aman. Benar. Benar. Oke. Bismillah Pak.
Nggak Pak, kayaknya ini nggak tuh, nggak aman Pak, saya nggak bisa. Bukan hanya perjalanan Nada menuju sekolah yang luar biasa, tapi juga perjalanannya sebagai guru. Setelah mengabdi selama 10 tahun menjadi guru honorer, akhirnya ia diangkat menjadi PPPKPW, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada tahun 2025. Jadi pas itu saya pas lulus sekolah SMA, saya disuruh kepala sekolah untuk ngajar TK dengan honor 100.000 per bulan. 100.000? 100.000 Bu per bulan. Alhamdulillah. Pas itu ada pemekaran lagi SD-nya, jadi misah dari satu atap Sering Gading. Oke. Nah pas itu saya digabungin sama kepala sekolah itu masuk ke SD dengan honor 300.000. Honor 300.000. Iya, tapi rangkap ngajar TK sama ngajar SD. Nah, terus dari Ibu gaji 300.000 itu kan pas honor. Pas honor. Sekarang berapa gajinya? Sekarang alhamdulillah untuk gaji sekarang 700.000. 700.000. Iya, per bulan. Kita nggak tahu ke depannya kayak mana, tapi harapan kami sebagai PW ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami sebagai layaknya seorang guru. Lihatlah kami yang ada di dalam. Kami berangkat pagi dengan berjalan kaki, perjalanan tidak dekat untuk mengajar. Kalau emang kami ada harapan ke depannya, kami berharap dengan sangat untuk kami yang ada di dalam sini di iniin. Yang membuat saya salut, Nada mengukir perjuangannya tanpa kenal putus asa. Ia mengajar sambil melanjutkan pendidikan S1-nya dengan berkuliah online. Meski hal itu tak mudah, sampai berkali-kali ia terancam berhenti kuliah. Ibu sekarang apa yang Ibu rasakan saat masa-masa Ibu sambil kuliah, sambil mengajar seperti ini? Paling sulitnya pas kapan, Bu? Paling sulitnya ada waktu pembayaran reges. Saat mau bayar, uangnya tidak cukup. Itu rasanya sakit, sedih, pengen berhenti, pengen nyerah. Tapi saya harus kuat, Bu, Mbak. Karena selama ini suami saya mendukung saya supaya saya bisa seperti yang lain. Hebat sekali. Sudah hampir 1 jam kami berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 km. Rasanya tak sampai-sampai. Saya tak bisa membayangkan jika harus setiap hari berjalan ke sekolah seperti ini. Rasa haus dan lelah pastinya selalu menyertai. Bu, ini udah dekat atau belum? Udah dekat. Bentar Beneran? lagi kita nyampe. Iya, nggak jauh lagi. Saya kurang percaya dekatnya orang lokal. Jadi Sampai ya, Bu ya? Capek banget, Masya Allah. Kan tadi kita dari masuk jalan kebun, terus hutan, pematang sawah, terus jalan kebun lagi, dan ini udah mau arah permukiman warga kayaknya ya, yang udah tanah begini ya. Iya. Halo Pak, mau kemana ini? Pelabuhan? Weh, ya Allah. Jadi masih ada ini ternyata yang seperti Rivo Palevi dulu ya 2018. Sapi masih digunakan untuk bawa barang logistik. Bapak ini katanya mau ke pelabuhan ngambil pasir. Inilah SD Negeri 25 Krui Desa Waiharu, tempat Nada mengajar. Kehadiran Nada disambut hangat oleh anak-anak, tanda mereka haus akan ilmu. Nada mengajar anak usia dini mulai dari kelas 1 sampai 3 SD dengan mata pelajaran variatif.
Artinya, Nada bisa mengajar apa saja, soalnya tenaga pendidik di sekolah ini tak cukup untuk memenuhi jumlah murid yang ada. Tampaknya ini masih menjadi masalah klasik di pelosok Nusantara. Mereka menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak yang tinggal di pedalaman yang tentu saja tak bisa disamakan dengan mereka yang bersekolah di kota. Ya, alasan saya masih tetap bertahan ya tentunya buat untuk anak-anak semua. Ya, supaya mereka lebih belajarnya lebih giat lagi, supaya bisa lebih sukses untuk masa depan mereka. Mengajarin anak-anak itu emang cita-citanya dari dulu. Saya itu pengen ngajar, pengen jadi guru. Alhamdulillah kan tercapai. Ya walaupun masih dalam titik belum sempurna. Kalau kayak ngerasa gimana gitu ya sama anak-anak itu pasti ada ya. Kalau ada yang nggak nurut gitu ya, kadang rasa, tapi tetap harus sabar gitu. Anggap aja kita ngajar dan merawat anak sendiri gitu. Selesai mengajar, Nada pergi ke kebun untuk mengambil air nira dari pohon aren. Ia harus bekerja sampingan demi membantu keuangan keluarga. Maklum saja, suaminya hanyalah buruh tani yang bekerja serabutan. Nada datang tak sendirian, tapi bersama Bu Rosidah, sang pemberi upah. Pekerjaannya bukan memanjat pohon, ia hanya membantu mengumpulkan air nira ke dalam jerigen. Air nira dari pohon aren diolah secara tradisional menjadi gula merah, biasanya dipasarkan di dalam desa. Prosesnya tak butuh waktu lama, air nira yang diproduksi sore hari ini akan siap dijual usai dicetak sekitar 1 jam. Sementara Nada mendapat upah harian Rp50.000. Keseharian Nada sebagai ibu pekerja sekaligus ibu rumah tangga, ia lakoni dengan sangat tulus. Sore hari sesampainya di rumah, giliran urusan rumah tangga menantinya. Ia ada 2 buah hati yang butuh kasih sayangnya. Di mata suami yang menikahinya 12 tahun lalu, Nada adalah seorang ibu sekaligus istri yang tangguh, yang pantang menyerah dengan keadaan. Ya, alhamdulillah istri saya itu ya semangat gitu. Ya, walaupun keadaannya jalannya becek, kadang walaupun ini berangkat gitu. Kadang ya jalan kaki itu nggak pernah pakai motor, ya itu ada motor cuman dirusak. Udah lama ya, saya lihat dia semangat benar itu, jadi saya ikut semangat dulu. Jadi gimana supaya nanti ada perubahan lah gitu dalam kehidupan itu masa depan gitu. Sebagai istri dia ya tangguh, ya sabar orangnya. Warga Siringgading banyak yang bergantung pada tanaman tertua di desa ini, yakni pohon kauri atau lebih dikenal luas dengan pohon damar penghasil getah. Tanaman ini berukuran raksasa dan berusia panjang. Di desa Siringgading, pohon damar tumbuh alami sejak 20 tahun lalu. Ahmad satu-satunya pemanjat pohon damar yang tersisa di desa ini. Melihat kelincahannya, saya penasaran ingin mencoba memanjat tanaman yang getahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri ini. Nah, ini salah satu warga di sini bertahan hidup dengan mengambil getah damar dan manjat ke atas. Ini sih tinggi banget, Pak. Ada kali 20 meter lebih. Ya, sekitar lah. Iya, kurang lebih ya. 15 nah, lubang. Oh, ini sudah Ya. dilubangi dan yang sini udah kelihatan ya Pak, getahnya tuh turun ke bawah. Tapi Pak Ahmad mau ambil yang di ujung ya, di atas ya. Saya mau mencoba juga, boleh nggak Pak? Ya boleh. Tapi aman nggak? Aman. Benar. Benar. Oke. Pak, ini kan rotan, terus nanti habis kaki ke sini, Ya. terus saya ngapain lagi nih? Agak ngeri nih ya. Bismillah Pak. Nggak Pak, kayaknya ini nggak. Tuh, nggak aman Pak, saya nggak bisa. Nggak bisa. Nih, bagi orang sini mungkin udah biasa ya, tapi buat saya nggak rasanya nggak aman aja gitu, karena memang nggak ada pengamannya, cuma ini aja.
Bapak tiap hari kayak gini? Luar biasa. Coba Pak, kayak gimana caranya saya mau lihat. Nggak apa-apa ya Pak ya kalau saya nunggu di sini ya. Seperti inilah proses menoreh getah. Ahmad melakukannya setiap hari demi bertahan hidup, termasuk memanjat pohon tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Sayangnya, belakangan harga getah damar di pasaran cenderung anjlok. Yang biasanya mencapai Rp35.000 per kilo, sekarang hanya Rp20.000. Karena itulah Ahmad hanya menyimpan getah hasil torehannya di rumah dan baru akan menjualnya keluar desa setelah harga stabil. Hari ini kami berencana pulang dan memilih perjalanan via laut yang hanya bisa lewat pelabuhan nelayan satu-satunya di Waiharu berjarak 6 km dari Siring Gading. Rata-rata nelayan di sini bertolak ke pelabuhan yang berada di Bengkunat atau mereka menyebutnya dengan camp. Ini perahu nelayan, katanya sih kapasitas 10 orang ya. Dan kami yang bertolak ke Bengkunat ini berenam. Bismillah, anginnya nggak ekstrim, kalau dilihat sih hari ini cerah. Sebelum naik ke perahu, saya memperhatikan aktivitas lain di pelabuhan. Rupanya, selain kami, hanya nelayan yang menggunakan jalur laut, tak ada warga lain. Tak ayal, ongkos yang dikenakan sebesar Rp1 juta untuk satu kali jalan. Jika menghitung waktu tempuh, memang perjalanan laut lebih cepat daripada jalur darat. Tapi bisa dibayangkan, jika warga desa terpencil ini menggunakan jalur laut, berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan? Saya harus agak ke tengah nih biar balance. Aduh. Jujur, ngeri ya. Ini estimasi perjalanannya kurang lebih 1 jam. Waduh, selama 1 jam ini lah kita lawan ombak seperti ini ya. Ombak pantai selatan Lampung memang tak bisa diprediksi. Saya jadi paham mengapa warga di kawasan Waiharu tak menjadikan laut sebagai jalur tempuh mereka keluar dan masuk desa. Selain ongkos yang mahal, juga faktor cuaca yang bisa berpengaruh pada kondisi laut. Inilah alternatif terakhir yang digunakan oleh masyarakat Waiharu, Siring Gading, Waitias, dan Tandang Dalam untuk keluar dari desa mereka yang terisolir, yaitu via laut. Tapi sekali lagi ini opsi terakhir. Jarang sekali ada yang lewat sini, mengingat dari ongkos dan ketergantungan pada cuaca. Ya baru kemarin ya ada kepala desa kami, karena puskesmas kami kan jauh ya, terpaksa kami bawa lewat laut karena tidak memungkinkan lagi lewat darat. Nah, ujung-ujungnya masyarakat kepala desa kami sampai meninggal dunia karena tidak bisa cepat-cepat ditangani. Kami cuma menginginkan jalan bagus, sudah itu aja. Karena jalan kami kan ya seperti itulah. Cuma kami itu meminta diperbaiki jalannya. Selama puluhan tahun, keterisolasian membuat warga tak mampu mengoptimalkan potensi alam yang ada. Pembangunan seolah tak sampai dan berjalan sangat lambat di Waiharu dan ketiga desa tetangganya. Padahal Pemkab menyebut sudah mengupayakan pembangunan akses sejak tahun 2016. Itu artinya 10 tahun berlalu tanpa ada kemajuan. Tapi upaya Pemkab terus berupaya berkoordinasi. Di tahun 2025 juga saya sebagai Bupati secara langsung dengan semua jajaran, kalau tidak salah di bulan April 2025 saya dengan jajaran berkoordinasi langsung dengan tim BBS yang berada di Tanggamus untuk bisa mengkaji kembali permohonan tentang akses jalan yang Waiharu. Apa yang menjadi usulan ini perlahan mulai tercerah, yakni di bulan Februari kalau tidak salah waktu itu tahun ini 2026 keluar surat keputusan Kementerian Kehutanan untuk bisa
untuk bisa Pemkab Kabupaten Pesisir Barat membuat draft kembali, penyusunan draft kembali bersama dengan Balai TNBBS yang berada di Tenggamus untuk menyusun perjanjian kerjasama agar bisa terrealisasi pembangunan yang ada di 4 pekon yang ada di Waihari. Membuka akses jalan di pelosok atau daerah terisolir artinya membuka urat nadi kehidupan. Bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi juga memungkinkan komoditas lokal dijual lebih murah dan masyarakat lebih mudah membeli kebutuhan pokok. Membuka akses cepat menuju fasilitas medis darurat seperti puskesmas atau rumah sakit, termasuk tenaga medis dan obat-obatan. Dan tentunya memudahkan anak-anak untuk pergi ke sekolah dengan aman dan cepat, serta guru menjangkau pelosok. Membuka akses jalan berarti membuka pintu keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar masyarakat di pelosok dapat menikmati kesetaraan hak dan fasilitas seperti halnya mereka yang berada di perkotaan. Jadi ini ada secerca harapan ya Pak ya bahwa akan nantinya diperbolehkan jalan itu dibangun gitu Pak? Ya, insya Allah. Arahnya ya, ke sana? Ya, arahnya ke situ. Kami berkeyakinan, berkomitmen bahwasanya akses jalan yang menuju 4 pekon itu menjadi suatu prioritas